berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya kita mohon perlindungan Tuhan atas ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang ini kami boleh sama-sama berkumpul kembali bersekutu di rumah-Mu Tuhan, untuk menaikkan nama-Mu, memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau yang begitu luar biasa di akhir bulan ini Tuhan. Kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Seberapapun kami yang ada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah kami. Berkati gereja kami Tuhan, Living Indah Ministry selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Hadirkan banyak-banyak jiwa yang membutuhkan dan haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah, kami siap bersukacita. Yang bersukacita dan siap beribadah sama-sama boleh katakan? Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersemangat pada siang hari ini.
ladang Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Kau yang lebih
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh lagi, hanya itu kerinduanku. Amin. Hanya itu kerinduan. Dengan pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan yang hari ini. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami hanya menyenangi Tuhan, sebab hidup kami seperti dupa yang ada dalam Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itulah ibadah kami setiap hari. Nikmati kami Tuhan, yang juga boleh menikmati Tuhan hari ini dengan tema mendengar hati Tuhan pada sesi terakhir Tuhan dalam minggu terakhir bulan November. Kami siap untuk belajar Roh Kudus urapi kami, sehingga apa yang daripada Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Dengan putar sorak-sorai bagi persembahan kami dulu kembali. Haleluya. Shalom. Sudah siap pohon Natal ya? Jadi Bapak Ibu yang sudah persiapan pohon Natal ya, di rumah saya tidak pernah turun pohon Natal. Di setiap hari pohon Natal, kalau kita berkenal setiap hari Bapak Ibu, Bapak Ibu yang baru bangun pohon Natal di Manado dari bulan September awal sudah pasang pohon Natal sudah. Ya, karena bulan September akhir ternyata sudah ada perayaan Natal di Manado sudah. Kita baru mulai pada bulan Desember, jadi doa terus. Tanggal 21 kita akan Natal bersama-sama. Tidak di gereja, tapi nanti di rumah jemaat kita. Ya, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga pada momen Natal tanggal 21. Baik, kita lanjutkan pada tema terakhir tentang menemukan hati Tuhan. Kita ambil dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Sudah di sana? Ada layar? Satu Samuel 16 ayat 7. Kita buka sama-sama di Alkitab Bapak Ibu, 1 Samuel 16 ayat 7. Oke, sebentar. 1 Samuel 16 ayat 7. Oke, berarti yang satu keras, satu sama-sama yang keras. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini konteksnya ketika Daud ingin dijadikan seorang yang diurapi Tuhan. Ya, keluarga orang tua Daud memberikan, oh ini anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau baik, oh keluarga ini parasnya bagus, tinggi-tinggi. Tapi ketika Tuhan bicara pada Samuel, bukan itu yang aku lihat. Ternyata Tuhan melihat Daud yang tidak dipandang oleh keluarganya, yang manusia, oh ini nggak terbaik posisinya. Dia nggak tinggi seperti kakak-kakaknya, dia pun kemerah-merah kita berkata. Tapi Tuhan bilang kepada Samuel, janganlah apa? Pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Seringkali kalau Tuhan bicara itu bukan seperti manusia melihat. Manusia melihat bahwa kok jadi pendeta itu harus S1, S2, S3. Kok jadi pendeta kalau bisa parasnya tinggi, badan tinggi, putih, saudara. Kok bisa? Yang kayak dikit lah. Ya, kok bisa yang ganteng lah. Jadi pendeta industri katanya. Sehingga dijual tuh mudah, gampang, sehingga banyak followernya, saudara. Tapi Tuhan nggak bilang seperti ini. Tuhan katakan janganlah pandang apa? Parasnya, jangan pandang wajahnya atau perawakan yang tinggi, sebab apa? Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Di luarnya orang boleh, oh itu pasti pelayannya bagus loh. Oh itu pasti hatinya kudus loh. Hidupnya bener loh. Kenapa? Karena seringkali manusia menampilkan yang baik dalam dirinya, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hatinya. Bagaimana sikap hatimu mencari Tuhan? Nanti bilang apa? Aku telah menolaknya. Sebab Tuhan bukan melihat manusia dari paras dan perawakannya, tapi Tuhan melihat apa?
Hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hatimu bagaimana. Yang tahu cuma dirimu dan Tuhan hari ini. Saya bisa melihat saudara, mungkin Bapak Ibu rajin ikut ibadah tempat ini, tapi nggak tahu motivasimu apa hari ini, saudara. Jangan-jangan datang kepada Tuhan cuma cari berkatnya aja. Jangan-jangan datang sama Tuhan, biar Pak Bimo nggak marah, udah nggak pernah muncul. Jangan-jangan ke gereja cuma apa? Yang penting buat wajibnya ibadah. Jangan-jangan hari ini aku belum dijawabin, kali aja firman tepat seperti apa yang saya harapkan, saudara. Setiap orang ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaan saya hari ini, apakah hati kita juga berkenan di hadapan Tuhan? Masalahnya apa? Hatimu dan hatiku apakah berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, paling pandai, atau paling kuat. Tapi Tuhan mencari hati yang benar di hadapan Tuhan. Wow. Standar berarti berkenan dan benar. Tuhan mencari yang benar di hadapan. Dalam konteks ayat ini, kita belajar Daud menjadi contoh nyata. Bukan karena sempurnanya Daud yang dia dipilih Tuhan. Bukan karena parasnya yang ganteng. Bukan karena tinggi badannya yang dilihat. Bukan karena jabatan orang tuanya. Bukan karena kekayaan di Tuhan. Tetapi karena hatinya selalu tertuju pada apa? Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, kita nggak tahu waktu kejadian di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Semeru kemarin erupsi Lumajang. Ketika pagi itu atau saat itu nggak ada berapa berpikir akan musibah datang. Setuju ya? Ada teman saya pendeta di Makoni Lampung yang saya pelan di Makoni, guys ya Bapak Ibu. Dia pindah ke Sibolga. Tapi pada kemarin saya kasih tahu, Pak doakan Pak Pendeta. Pak Pendeta itu di Sibolga belum ketemu Pak. 3-4 hari, suami istri, anaknya sedang di Bakahuni. Mereka sedang pulang kampung, sudah. Tapi pagi itu, saat itu mereka nggak tahu apa yang terjadi, sudah. Tapi pertanyaan saya, kalau banyak orang di sana, ya kan basisnya Kristen rata di Sumatera Utara. Bukan kita menghakimi, sudah. Tapi apakah sudah siap untuk menghadapi waktunya Tuhan yang tiba-tiba itu? Karena gereja pun terdampak. Oh Pak, itu azabnya ilahi Pak. Gereja kenal. Pak Aceh kenapa? Pesat-pesat kenapa? Azab ilahi. Ada gereja juga di sana kena. Kawan-kawan dari JKI di Korwil Aceh, sobat-sobat kasih tahu. Ada gereja kan. Di kota Medan, Bapak, di tengah-tengah kota Medan, kawan-kawan kita seleher di bawah, saudara. Mereka naik ke atas. Air kencang sekali, saudara. Sumatera Barat pun demikian. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak beriman sama Tuhan? Beriman. Tapi pertanyaan saya, apakah sudah siap dengan harinya Tuhan? Kemarin informasi juga ada artis yang tabrakan naik motor. Ya, cuman dia mau pulang pinjam motor temennya, nggak pakai helm. Gara-gara bukan motornya dia coba pulang. RX King itu susah-susah gampang. Saya demi motor itu karena motor bandit kencang sekali, saudara. Dia nabrak pohon, jeprek, nggak pakai helm, terkapar, kepala pecah, saudara. Dia cuma mau pulang, ambil baju, mau kembali lagi, habis pulang syuting, saudara. Pertanyaan saya, sudah siapkah waktu Tuhan yang tiba-tiba itu? Bapak Ibu, hatinya selalu apa? Tertuju pada Tuhan. Yang saya catat sebuah quote yang saya buat. God measures people not by their talent or success,
Tuhan tidak mengukur seseorang dari talentanya atau kesuksesannya, tetapi dari kedalaman, but by the depth of their heart toward Him. Bagaimana ke dalam hatinya untuk tertuju fokus kepada Tuhan, kepada Dia. Sudah. Saya punya kawan dulu, sudah almarhum. Paru-paru cuma fungsi setengah. Sudah, ginjalnya cuma fungsi setengah. Tapi amal Tuhan. Bahkan orang pelepasan sebagai hebat, sudah luar biasa pengurapan. Sederhana. Orang Chinese sebagai itu. Adik saya mungkin kenal gitu. Lalu meninggal. Tapi hatinya untuk Tuhan. Saya kenal baik orang itu. Sederhana sudah. Dia nggak pernah berpikir saya pendeta hebat besar, enggak. Dia cuma ingin melayani cari jiwa-jiwa dimanapun yang tidak pernah dilihat gereja. Bagi saya, Tuhan tidak mengukur orang dari apa? Talentanya atau apa? Kesuksesannya. Tetapi dari kedalam hatinya yang mencari Tuhan. Kita pelajari. Apa sih menurut hati Tuhan? Dalam Mazmur 27 ayat 8 dikatakan demikian. Daud kata, hatiku mengikuti firman-Mu. Lalu Tuhan jawab, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kata pemazmur itu. Tuhan bilang cari wajahnya. Tapi 2 minggu lalu saya bilang, cari wajah Tuhan bukan seperti kita mencari telur di tengah-tengah jerami. Tapi benar sungguh-sungguh harus dibangun setiap hari. Saya udah hampir sebulan ini jam 4 pagi sudah. Jam 4 pagi saya dengar renungan pagi-pagi, saya dengerin firman Tuhan, saya dengerin puji penyimaan di HP saya. Jam 5 saya mulai buka jendela, orang tausiah di sana luar sana. Saya pun tausiah di sini Bapak Ibu, saya tulis setiap hari. Saya coba usahakan jam 6 setengah 7 pagi di grup gereja, saya kirim renungan. Saya kirim di media sosial. Kenapa? Saya belajar untuk mendekatkan diri terus sama Tuhan. Saya terus menguji apakah pengajaran saya ini benar atau tidak. Tuhan bilang apa? Cari wajahku, maka wajahmu cari ya Tuhan. Jadi menemukan hati Tuhan dimulai dari apa? Kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih apa? Dalam. Pertanyaan saya hari ini tepat ini bagi teman-teman yang tertanam bersama kita. Apakah Bapak Ibu rindu mengenal Tuhan lebih dalam? Wah, Tuhan marah. Tuhan marah kepada Indonesia. Nah, kita buat kemarin imbauan, yuk doakan mereka yuk. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Karena siklon lagi pindah nih. Pindah ke arah Kepri, Natuna, saudara. Selasa atau Rabu saya terbang ke Batam. Cuma ada pelayan Natal, Sabtu pulang di sini Bapak Ibu. Saya tanya teman saya, naik pesawat aman? Lah, kan kita jalur udara Pak, bukan jalur air Pak. Ombaknya 4 meter Pak bingung. Lah, kan kita kan nyebrang dan laut Pak. Kita udara. Tapi apapun bisa terjadi. Tapi saya tahu kalau Bapak Ibu, kalau saya mengenal Tuhan lebih dalam, saya tahu Tuhan pasti menjaga saya. Sekalipun musibah Bapak Ibu jatuh pesawat ya, saya tahu saya mati kemana arahnya. Tapi Bapak Ibu kalau mati jatuh pesawat atau kena bencana, Tuhan ngabarkan kata siapa? Masih ingat kisah Adam Air menjelang Natal tahun baru ke Manado? Satu pesawat debur semuanya, tengah malam, pendeta semua larat. Apakah Tuhan gak berkenan? Sudah. Hai Bapak Ibu, kalau anak Tuhan kamu kena bencana Pak, gak mungkin mati sia-sia Pak. Sekarang saya tanya, murid-murid Yesus, ada kematian yang enak? Kalau nggak dipancung, ditombak, disalib, dirajam. Jadi jaminannya bukan perkara dia hidup enak di dunia itu tidak, tapi jaminlah bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau kita mati, kita tahu tujuan kita kemana? Ke surga. Daud bukan hanya beribadah karena kewajiban, tapi Daud beribadah sama Tuhan apa? Karena apa? Cinta. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
Ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Pak, apakah ikut Tuhan Pak, Tuhan pelihara? Alkitab katakan, burung pipit di udara dipelihara Tuhan, bunga bakung di ladang didandani Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kau lebih berharga dari burung pipit dan bunga bakung? Iya. Kenapa? Kita biji matanya itu Tuhan. Tuhan tahu setiap kebutuhanmu hari itu, saudara. Tiba-tiba kok ada berkat. Kemarin saya WA Mary, ada pohon Natal di rumah. Ada Pak, tapi bukan Mary. Kalau beberapa hari lalu saya dipanggil teman saya, cuma ngasih berkat pohon Natal 1 set buat gereja Pak Bimo. Lah, gereja udah ada. Buat Pak Bimo di rumah saya pohon Natal 2, nggak pernah turun-turun pohon Natal, saudara. Jadi buat siapa? Saya berpikir, buat gereja lah, bodo amat saya ambil siapa. Tapi tiba-tiba tanya jemaatmu, katanya Mary ada. Tiba-tiba saya WA Bu Eci, lu serius mau ngasih pohon Natal? Lu serius? 1 set Ci, pernik-perniknya bagus-bagus. Lu serius? Emang kenapa Ci? Rumahku pohon Natal kebanjiran. Udah buat di rumah lu ya, kantor aja. Saya antar kantor Bapak Ibu. Ternyata saya baru tahu, saya di bagasinya tuh gede, bagus, barangnya banyak. Tapi setelah barang ini, titipan ini cuma saya kasih ke Eci, Bu Eci, saya bilang pada orang, makasih, ternyata kebutuhan pas, dibutuhkan jemaat. Saya mau bilang hari ini, Tuhan tahu apa kebutuhanmu yang tidak pernah timbul dalam hati, di pikiran kita, Tuhan sediakan. Hati yang mencari Tuhan akan selalu haus akan hadirat Tuhan. Bukan hanya saat butuh pertolongan, tapi setiap hari. When you seek God with all your heart, ketika engkau mencari Tuhan dengan sepenuh hati, you will find not only His hand but also His heart. Bukan hanya kita ketemu dengan tangan Tuhan, tetapi pada hatinya Tuhan. Kadang manusia fokus pada apa yang dalam tangan Tuhan. Apa hobimu? Berkat di dalam tangan Tuhan. Jodoh dalam tangan Tuhan. Apalagi kesehatan semua dalam tangan Tuhan. Bagaimana cara tangan Tuhan terbuka untuk dirimu hari ini? Orang cuma paksa supaya tangan Tuhan terbuka. Nggak bakal terbuka kalau kau paksa. Bagaimana caranya? Sentuh hati Tuhan, maka otomatis ini terbuka tangannya. Contoh, minta, aku minta ini. Ngerangin, udah sekitar pikir, aku minta ini. Berisik. Nyebelin. Ya ada mama yang marah-marah dulu. Tapi beda kalau Nomi tadi bilang, apa Nomi? Boleh nggak? Aku minta ini. Mama dirayu dulu. Disayang-sayang dulu. Saya percaya tanpa emosi, tanpa tekanan batin, tanpa marah-marah, pasti mama yang memberi. Demikian juga dengan segala cara tadi. Kalau kita cari Tuhan dengan sepenuh hati kita bukan hanya ketemu tangan Tuhan, tapi juga hati Tuhan. Sentuh hati Tuhan, maka terbuka tangan Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu kita belajar hari. Bagaimana sih menurut hati Tuhan? Mazmur 51 ayat ke-12. Yang pertama tadi, hati yang mencari Tuhan itu lebih daripada segalanya. Yang kedua, Mazmur 1:12. Jadikanlah hatiku tahir. Fokusnya hati. Atau dari hati terpancar ke kehidupan. Manfaatnya dan ini, Pade senyum. Senyum Pade. Pade marah ya. Orang bisa terpancar marah, kesel, bahagia dari mana? Wajah, senyuman. Kalau hatimu lagi gundah-gulana, mau senyum apapun pasti sepet, saudara saya. Tapi kalau dia suka cinta, terpancar dia senyum sendiri. Apalagi kalau lagi jatuh cinta. Apalagi genit, ponakan saya genit saudara. Kemarin sore dia tiba-tiba dandan saudara, pakai makeup lenor. Saya bingung, mau kemana? Kita malam mingguan Pak De. Malam mingguan, umur 6 tahun 9 bulan. Malu bilang, biasa, baristanya baru.
mau coffee shop, antara kita pas stop, barista baru, putih, tinggi, kayak dikta, saudara. Oh, pantas, genit Bapak Ibu. Berarti hati apa? Buka cita. Akhirnya dia meluapkan sukacita dengan apa? Action keluarnya apa, saudara? Nggak dibuat-buat senyuman musim Bapak Ibu. Oh, lagi jatuh cinta. Lagi genit. Kenapa? Dia sukacita. Nah, Tuhan ini yang kedua, jadikan hatiku ya tahir. Ya, dan perbarulah batinku dengan apa? Roh yang teguh. Jadi hati kita tadi harus setiap hari kita jaga. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jendela hidup ini. Kalau orang dunia bisa menjaga hati, Bapak Ibu, bagaimana kita yang anak-anak Tuhan, jaga hatimu, terpancar kehidupanmu hari ini. Tuhan tidak bekerja dengan hati kita yang keras, saudara. Dan Tuhan mau, dia senang dengan hati kita yang lemah lembut dan mau diajar, saudara. Yuk. Daud pernah jatuh dalam dosa. Dan setiap kita pernah jatuh dalam dosa. Kesalahan tanpa sadar. Tapi Daud tidak lari dari Tuhan. Aku udah nista, aku gak kudus lagi, aku kotor. Sudah. Setelah saya pelayanan, saya mengambil banyak pelacur, banyak orang jalanan, banyak orang-orang terbuang. Aku sudah jatuh Pak Bimo, gak akan bisa menerima aku lagi, keluarga aku juga. Dan saya bilang, Tuhan menerima apa adanya. Sehingga apa? Sehingga hidup orang ini ketika dia tahu Tuhan menerima kita apa adanya, dia kan tahu dia bukan lari pada Tuhan, tapi dia berlari ke Tuhan, sudah. Dan dia bertobat. Saya pernah kesaksian mungkin, saya pernah melayani seorang transgender di Pulau Bali, sudah. Awalnya saya nggak tahu beliau itu transgender. Betisnya kayak padi, rambutnya ikal, saudara, cantik kurus. Di sebuah tempat malam, hiburan malam Bapak Ibu. Saya sedang melayani seseorang, saya melayani dia. Yang saya layani ini ternyata lebih tahu firman Bapak Ibu. Nyerocos firman terus. Saudara. Tiba-tiba teman saya tadi, kenapa Bimo? Yang barusan ngomong bukan saya. Nah, siapa Pak? Jack Daniels Pak. Kalau dia minum alkohol Jack Daniels, dia nyerocos tentang firman Bapak Ibu. Tahu banget pelanggan tentang firman. Tak mabuk. Tapi karena saya sabar melayani orang ini, tiba-tiba transgender datang sama saya. Pak, saya mau nanya, bisa nggak Tuhan terima saya? Sebentar dulu nih. Anda siapa? Kenal. Namanya Andi. Kalau gelar Andi berarti di dari tertentu seorang bangsawan, saudara. Kenapa kita mau? Dia cerita gini, Pak, saya gundik seorang bule Rusia. Saya dibayar 1 miliar per tahun untuk jadi gundiknya. Terus saya operasi Pak. Cantik sudah. Stop dulu. Pasti bukan Bangkok ya. Kok Pak Bimo tahu? Oh Bangkok bukan begini bentuknya. Pasti acak-acak. Di Korea. Iya Pak, di Korea. Cantik saudara. Maaf ya Bapak Ibu ya. Operasi kelamin. Kira-kira Pak, Tuhan Yesus bisa terima saya nggak Pak? Saya otomatis jawab iya atau enggak Bapak. Saya tanya Tuhan, saya jawab apa Tuhan? Saya jawab iya, tiba-tiba tertolak kasih orang ini. Karena banyak gereja menolak orang ini Bapak Ibu. Tuhan, saya peluk hati. Tiba-tiba saya mendengar dan hati saya begini, bilang sama dia, di sorga banyak burung. Saya ngomong ke orang ini, Mas, tante, oh saya nggak tahu nih. Kamu nanti mati almarhum atau almarhumah? Karena gendernya bingung. Almarhum jangan. Saya bilang sama dia gini, Mas, Mbak, Sis, di sorga banyak burung. Langsung dia nangis. Pertanyaan saya kedua, Pak, bisa nggak saya menerima berkat seperti yang saya terima hari penghasilan saya? Bisa. Nah itu saya bisa. Bapak Ibu. Saya janji sama dia, besok ke sini ya, iya Pak, ketemu jam 12 siang. Jam 12 siang saya kesana lagi Bapak Ibu.
dengan hari yang tentukan. Tiba-tiba saya tunggu orang ini, kok nggak datang saudara? Wah, kena PHP gue prank nih. Jadi gara-gara Jack Daniel lagi orang ini. Nggak berapa Pak Ibu, sebelah saya berdiri. Halo Pak, halo Mas, siapa ya? Saya tadi malam Pak. Loh, kok beda? Rambutnya mana? Dia potong pendek saudara. Baru kelihatan laki-lakinya, dia nggak pakai makeup. Tapi hari itu lagi sama saya, Pak, saya mau terima Yesus karena Tuhan terima saya apa adanya. Saya baptis Bapak. Orang yang nggak sempurna tadi, dia sungguh-sungguh mau bertobat sama Tuhan, dia tahu dia buat salah dosa, tapi dia mencari Tuhan. Dan Tuhan dia terima apa adanya saudara. Hari ini ketemu sama saya, sudah pelayanan Bapak Ibu di Bali. Hati yang mendengar Tuhan adalah hati yang mau dibentuk dan disucikan. Orang tadi mau dibentuk Tuhan dan disucikan Tuhan, sehingga berkakas dalam rumah Tuhan. Saya pun demikian. Saya bukan orang sempurna, tapi saya mau menjadi Tuhan dan saya dikuduskan Tuhan menjadi alat Tuhan. Saudara, it is not the perfect heart God seeks, but the humble one willing to be perfect. Kata Rick Warren, saudara. Seorang hamba Tuhan di Amerika yang gereja besar dan penulis buku The Purpose of Different Life. Saudara, ini mau bicara mengenai hati yang sempurna yang Tuhan cari. Tapi bagaimana hatimu yang merendahkan diri untuk apa? Yang bersedia untuk disempurna dan disempurnakan Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, maukah engkau dibentuk dan disempurnakan Tuhan? Amin. Jadi dua yang kita belajar. Hati yang menentukan Tuhan adalah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi bulan depan udah Natal, bukan bulan depan, besok Desember loh. Ya, udah mulai pesta kan? Karena kenapa kita nggak buat ibadah Natal seperti saya bilang tahun lalu? Karena momen bagi saya Natalan harus di tengah-tengah keluarga. Bawa terangmu, bawa berkatmu di tengah-tengah keluarga. Pak, kalau 25 ibadah Pak silakan. 20 bulan silakan. Tapi sobat ini, biar tanggal 25 pasti ada pertemuan keluarga. Dibuat jam 10 pagi, nggak bisa. Kenapa? Saya pelayanan. Akhirnya ketemu keluarga satu harinya. Bagi saya, bagaimana terangmu Tuhanmu dinikmati tengah keluarga? Kalau fokus hanya pelayanan dan ibadah, bawa terangmu di tengah keluarga tanggal 25. Layani keluargamu, saudara. Jadi Bapak Ibu setelah itu liburan. Kita mau ibadah kapan? Seperti biasa, minggu pertama di awal tahun. Tapi 31 Desember kita koordinasi lagi. Tahun lalu kita buat ibadah Zoom ya. Mungkin kita buat ibadah Zoom juga. Cuma mau doa sama-sama. Ya mungkin 10-15 menit lalu Bapak Ibu kembali pada keluarga lagi. Saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Dalam Lukas 22:42. Kita berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakku yang terjadi. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus tahu ada waktunya akan tiba, dia harus ditangkap, menghadapi pengadilan besar dan dihukum. Dia tahu betul saudara. Tapi jelas contoh hari itu Bapak Ibu, bagaimana kehendak kita tadi tidak boleh dipaksakan. Kita berkata jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanamu kata Tuhan. Nah setelah kedua apa? Mentalnya diperkuat dulu. Nah, saya bilang pada adik kita judo kemarin di grup, doa supaya mental kuat. Kalau mental kuat, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Kalau dipaksa terus, stres saudara. Katanya Tuhan penyembuh, kok aku mati juga. Pertanyaan saya gampang, Pak. Ada berita duka. Telah meninggal si A pada usia sekian, jam sekian. Lalu Bapak Ibu kenal dia, pasti WA. Sakit apa? Betul nggak? Meninggal karena apa? Cuma dua hal yang di benak kita tentang orang meninggal. Karena sakit atau karena kecelakaan. Dari lain. Tapi pernah berpikir enggak? Ya kan? Orang itu emang meninggal, udah waktunya habis. Sebuah rumah Bapak Ibu, ketika kita beli rumah KPR, puji Tuhan, Bu Eti sudah lunas. KPR BTN bulan November. Lunas sudah? Sah. Punya rumah.
Berarti ketika dia tahu, dia mulai memicil pertama sampai kelima kali. Udah punya jaminan rumahnya di tipe A, luas sekian, nomor sekian rumahnya. Sudah boleh masuk gak? Boleh. Tapi surat SHN-nya belum dikasih. Kalau sudah dikasih berarti boleh menempati full punya Bu E. Tapi Bapak Ibu percaya sama Yesus Tuhan, kau sudah punya kunci kerajaan surga. Rumahnya udah jadi belum? Dalam proses. Kalau dalam proses, genteng terakhir ketika dinaikkan ke atas, rumahmu sudah jadi. Harus segera masuk dan tinggal di sana. Sampai kemudian mungkin saya meninggal. Berarti proses sudah jadi. Genteng sudah naik. Masuk pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara, Yesus mengajarkan hati yang menunggang Tuhan, hati menunggang Tuhan adalah hati yang mau selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, melainkan kehendakmu yang jadi, katanya. Berhati Tuhan berarti menyelaraskan keinginan kita dan keinginan Tuhan. Selaras. Mobil atau motor punya 4 roda dan 2 roda. Kalau motor mungkin lebih gampang. Roda depan ngikutin roda belakang. Tapi roda mobil kan 4. Yang depan gerak roda depan, yang belakang masih ngikutin depan. Pertanyaan saya, kalau gerak roda depan, ban kiri mulai berhenti, ban kanan mulai jalan, bisa jalan mobilnya? Bisa, tapi paksa ngotot berarti. Yang polling drive, ban depan 2 mulai jalan, ban belakang mulai berhenti, nggak bisa jalan juga. Bagaimana bisa mobil tadi anak kalau selaras 4-4-nya, tapi tujuannya yang sama. Tujuannya sama, saudara. Menyelaraskan keinginan ban depan dan ban belakang. Seperti kita hari ini, menghadiri Tuhan, ada menyelaraskan keinginan kita dan keinginan Tuhan. Bukan lagi berkat Tuhan, ikut rencana Tuhan. Tapi Tuhan, jadilah kehendak. Kalau bilang ngongok kerso Tuhan, kalau bilang suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Sedang hanya mengikuti Raja Tuhan. Hati yang menunggangi Tuhan berkata, Tuhan, kalau Engkau senang, aku pun senang. Kalau Engkau sedih, kenapa sih Tuhan sedih? Pasti Bapak ini ngerasa kok Tuhan tidak berkenan sama kita. Ketika Tuhan sedih hati kita, pasti kita ngerasa kok. Udah. Saya gambarkan tadi kayak orang saya Evan Dimas saya. Dia tahu kalau saya tidak senang, dia tahu. Kalau saya sedih, dia tahu kenapa? Karena setiap hari saya bangun hubungan yang baik sama anak-anak ini, saudara. Setiap hari saya bergaul karib dengan dia. Maka dia bisa melihat aura saya, muka saya bagaimana Bapak Ibu. Dia mikir kita sama Tuhan. Kalau kau bangun hubunganmu sama Tuhan setiap hari, kau tahu apa yang terjadi, saudara. Max Lucado, seorang penulis buku rohani dan seorang hamba Tuhan di Amerika. When our heart beat in rhythm with God, ketika hati kita berdetak seirama dengan Tuhan, we begin to understand what truly matters. Kita memulai memahami apa yang terjadi sebenarnya. Menunggangi Tuhan bukan perjalanan satu malam. Saya belajar, saya mulai hamba Tuhan tahun 99, proses 2000 saya mulai pelayanan. Berarti tahun ini saya 25 tahun saya melayani Tuhan. Januari 26 tahun. Udah bisa mengerti Tuhan, lagi belajar terus lah. Sampai seorang istri dan suami. Dokter ini berapa tahun dengan Pak Yosef? 35? Nah, 31 tahun mungkin ya. Bisa memahami Pak Yosef setiap hari. Masih kasihan terus. Dokter Gini dengan pasti berapa tahun? 9 tahun. Udah ngerti belum? Pasangannya belum. Kalau perjalanan itu bukan perjalanan satu malam Bapak Ibu. Dan kita pun dengan Tuhan, menunggangi Tuhan bukan perjalanan satu malam. Umur saya boleh besok 48. Tapi saya mulai mengenal Tuhan 25 tahun ini Bapak Ibu. Bukan perjalanan satu malam.
Tapi perjalanan seumur hidup saya mati tadi. Makanya ketika engkau pastikan ketika engkau berusaha sama saya, masih sama Tuhan. Waktu well done sampai garis akhir perjalanan. Itu perjuangan sampai jangan sampai Pak, Yesusnya bukan Tuhan Pak, Yesusnya Tuhan Pak. Ya lewat deh. Bukan dari hidupmu dari awal sampai terakhir meninggal yang dinilai Tuhan, tapi garis akhirmu well done gak sama Tuhan Yesus. Hati-hati. Ya. Mendengar Tuhan bukan bila satu malam, tapi bila seumur hidup. Setiap pujian, setiap doamu, setiap katakan kecil kita membawa kita lebih dekat dengan hatinya. Yang sekecil apapun, Tuhan lihat sebuah ketaatan. Yakobus 4 ayat 8 berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Taikkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menduhak. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekotor apapun juga, terus mendekat sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau kita tahirkan tangan kita, hai orang-orang berdosa. Sucikan hatimu, hai kamu yang menduhak. Yang menduhak itu, hari ini saya percaya Yesus, besok ada masalah. Gak ada Tuhan. Tuhan gak baik. Menduhak hati. Orang menduhak hati gak bisa dapat apa-apa. Sampai seorang selingkuh gak bisa dapat apa-apa. A.W. Tozer berkata demikian. To find God's heart, you must be willing to lose your own agenda. Untuk menemukan hati Tuhan, kamu harus bersedia untuk kehilangan agenda pribadimu. Yang kita kerjakan agendanya Tuhan dan hidup kita. Amin. Jangan patah semangat, jangan undur pelayanan, tetap kejar Tuhan. Amin. Berdoa kita tetap sama Tuhan sehari. Tuhan, terima kasih di momen minggu terakhir bulan November Tuhan. Kami mengakhiri menunggu hadirat Tuhan. Mulai minggu depan kami dengan tema baru pada bulan Desember, Providensia Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus di minggu-minggu terakhir di tahun ini Tuhan. 3 minggu depan, 4 minggu depan, kami mengakhiri tahun ini Tuhan. Kami mengalahkan agenda pribadi kami. Kami mengikuti agenda itu Tuhan. Kalau Tuhan yang sama menyertai dari awal tahun yang saat ini, Tuhan yang sama akan menyertai kami mengakhiri tahun ini dan masuk tahun depan bersama Tuhan. Ajar kami untuk setia, taat, dan mau menyerahkan hidup kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima yang terbaik itu berat Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, jika kami meletakkan hidup kami sama Tuhan, hidup kami yang kotor ini Tuhan dikuduskan Tuhan, disucikan Tuhan, dijadikan baru segambar supaya nama Tuhan. Ampun dosa pelanggaran kami percaya hari ini setiap kami yang berdosa Tuhan ampuni, setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap kami yang lemah iman Tuhan kuatkan, setiap kami yang menjalan untuk jalan keluar dari Tuhan. Berpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin. Mengikutimu.
Mari Bapak Ibu yang menerima terbaik Tuhan, saya undang boleh kita sama-sama boleh berdoa Tuhan. Kita boleh berdiam bersama Tuhan. Kita berdoa hari ini. Bapak terima kasih. Sebenarnya Tuhan, kami menerima tubuh darah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyatu dalam tubuh darah Tuhan. Artinya kami tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Kami percaya Tuhan, setiap dosa telah kami yang kami kerjakan Tuhan, ampuni kami. Akan kami menerima yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat roti. Das kepala kita ikuti dosa dan sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus. Oleh karena kuasa tubuh Tuhan hari ini, tubuhku sehat sempurna, tidak sakit-sakitan sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami beriman tidak sakit penyakit, tidak masuk rumah sakit, tidak masuk ICU, kami tidak dioperasi. Kami percaya hari Tuhan, oleh karena kuasa tubuh Tuhan hari ini, hidupku di bumi seperti surga. Paru-paruku sehat, pencernaan sehat, jantungku sehat, tidak kena stroke, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku, usahaku, karirku, studiku diberkati Tuhan. Kami percaya keluargaku hari ini diurapi Tuhan, suamiku, istriku, anak-anakku, semuanya dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus Kristus. Yang sudah menerima tubuh Tuhan, sama-sama kita anggur di kepala kita dengan iman, ikuti dosa dengan sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Ialah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah, darah sebuah salib mentahirkan aku dari ujung rambut, ujung kakiku. Aku dikuduskan, disucikan, dijadikan baru, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Setiap kuasa jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamahku. Aku percaya hari ini saudara merahku, saudara putihku dikuduskan Tuhan. Setiap tubuhku, organ tubuhku yang dialami oleh darah Yesus dikuduskan, ditahirkan, dijadikan sehat, sempurna. Kami percaya perbaharui hati kami ya Tuhan. Pikiran kami kudus bisa mandang kehendak Tuhan di depan kami. Hari kami berdoa, mata kami kudus bisa mandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa mendengar suara dari surga. Tangan kami punya kuasa. Apa yang kami pegang, kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki kami punya kuasa. Kami melangkah tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Dalam Kristus kami ciptaan Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, dikuduskan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian baru, inilah darah Yesus mengurapi, memberkati aku dengan sempurna. Sama-sama itu dari syariat. Naikkan syukur bersama Tuhan yang baik. Dan belajar sebentar ya. Kasih Tuhan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan, ku mengasihimu
di pengasihimu ku kasih. Berikan pujian untuk sorak-sorai bagi Tuhan hari Bapak Ibu. Kami mengenapi setiap janji-Mu Tuhan. Firman berkata, Yohanes 15:1 berkata, jika kamu tinggal aku, firman-Ku tinggal memintalah, maka menerima hari. Kami telah mendengar firman. Kami telah menyadari tugas Tuhan, artinya kami tinggal Tuhan hari ini. Kami mau minta sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu yang jadi. Tapi kau minta hari Tuhan untuk adik kami Judo yang saat ini sedang ujian Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi dia, beri kekuatan mentalnya, batinnya, sehingga dia fokus dengan apa yang dia kerja hari Tuhan. Kalau boleh Tuhan, dia lulus Tuhan. Kami berdoa sungguh dialah kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami ingin menyelaraskan kehendak kami dan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mendengar hari ini bahwa ujian telah selesai, telah lulus dengan nilai terbaik pada Tuhan. Mungkin mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Jalanlah Tuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi adik kami Judo. Berkati juga Pak Yosef hari Tuhan, dalam dimanapun dia berada hari Tuhan, tolong berkati damai sejahtera sukacita Tuhan bersama beliau. Hatinya penuh dengan ucapan syukur, dia boleh diberkati, lebih bersahaja, lebih berwibawa, lebih berhikmat Tuhan pada saat itu. Bapak berkati juga Dr. Vini Tuhan, berkati sehat sempurna, sehingga prakteknya, usahanya diberkati Tuhan sehat sempurna, dan aku percaya ada berkat Tuhan setiap hari sampai gelombang lautnya Tuhan bagi Bu Dr. Vini Tuhan. Juga ada kami Yukio Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan Tuhan. Masa muda yang pakai Tuhan luar biasa. Juga kami Elia diberkati dalam masa hidupnya Tuhan, pelayan kehidupan pekerja pun diberkati Tuhan sempurna. Ada berkat Tuhan setiap hari baru bersama mereka. Juga saudara kami Mary Tuhan bersama 4 anak diberkati, diurapi dan pelihara Tuhan. Kami percaya tidak pernah minta-minta, kami percaya di pelatuan sempurna. Kami ucap syukur untuk saudara kami Ibu Beci Tuhan, bahwa rumahnya telah selesai BTN-nya Tuhan, telah lunas. Kami percaya sekalipun berat Tuhan, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tuhan tolong kehidupan masa depannya bersama dengan dua anaknya Tuhan. Berkat juga Dr. Dini, dalam pekerjaan Tuhan, bersama Mas Tio pun diurapi Tuhan, bersama dengan Fani Tuhan. Kami percaya keluarga pun boleh diberkati dengan sukacita bersama kami Tuhan. Ada surga di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk Pak Juwani Tuhan di Soreang, di Jamah diberkati Tuhan, sehat sempurna, berikan kabar masalah tuanya Tuhan, dijaga melayani Tuhan juga anak kami Farel Tuhan. Pasca operasi kepalanya Tuhan, kami mendengar kemarin bahwa operasi boleh berjalan baik, kakinya pun diurapi Tuhan. Kami melihat atau mendengar bahwa dari kepala, pundak, leher, di lidah serak Tuhan. Tapi semuanya telah dioperasikan baik. Kami berdoa pasca operasi tidak cacat, bisa suri kembali, punya masa indah bersama dengan Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, anak ini terima Yesus dan dibaptis untuk menjalankan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepada hamba-Mu juga Tuhan. Suami hamba-Mu di Manado Tuhan diurapi berkat Tuhan. Senantiasa ada berkat Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengembalikan persembahan bersama Tuhan. Zabah, mengupayakan seperti untuk pesta. Saya percaya bukan berapa besar jumlah yang kami berikan sama Tuhan, tapi seberapa yang kami berikan sama Tuhan tulus dari hati kami. Seperti untuk Tuhan. Tidak baik orang dan kepala Tuhan dalam tangan hamba. Itu janji. Saya berdoa Tuhan untuk berkati Tuhan. Setiap kami berkat Tuhan dikuduskan dan diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan katakan amin. Hatiku
jadi saya sudah mulai menabung beli sembako, ya. Jadi saya bilang Bapak Ibu tidak usah pikirkan bagaimana gereja bukan Bapak Ibu, tapi bagaimana bikin nanti datang potluck atau bagaimana. Mana usah eci, udah pastor boy gorengan apalah terserah, yang penting cuma datang kita ibadah, nggak usah bikin makanan bagaimana, ya. Masih gereja akan menyiapkan seperti biasa konsumsi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu nambahkan silakan. Tanggal 21 jam 10 pagi Bapak Ibu, ya. Karena atas setelah ibadah perayaan itu, lalu Mary dan keluarganya akan ke Tanggerang kalau salah. Jadi kita mungkin sana ibadah jam 10, keluarga dulu jam 1, mereka boleh berjalan melayani keluarga kembali Bapak Ibu. Amin. Doakan terus Indonesia. Kita nggak tahu kapan Indonesia dipulihkan keadaan ini, karena Indonesia baru pertama kali kena badai siklon begini, ya. Kita nggak tahu bagaimana nanti tentang persembahan Natal nasional, apakah seluruhnya ke Indonesia atau tidak. Tapi itu menjadi doa kami berharap Tuhan, fokus ya kepada orang-orang dalam dulu, baru pada orang luar. Amin. Yuk sama-sama kita berdiri depan Tuhan hari ini Bapak. Kita berdoa, kami puji kebesaran Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami telah berdoa Tuhan tentang Indonesia Tuhan. Kami terjadi dalam minggu itu Tuhan, bahwa ada bencana alam besar di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara Tuhan. Kembali kami minta belas kasihan Tuhan bagi saudara kami yang terdampak bencana Tuhan. Baik yang luka-luka, baik yang meninggal, Tuhan tolong mereka semua. Yang luka-luka dengan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Yang meninggal Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Mereka boleh bersuka cita sebab ada duka cita keluarga mereka Tuhan. Tapi Tuhan tolong mereka, rumah-rumah mereka yang hanyut, yang hancur Tuhan. Tolong mereka Tuhan, pelihara mereka ya Tuhan Yesus. Ampuni Indonesia, pulihkan negeri kami Tuhan. Berdoa Tuhan Pak Prabowo, Mas Gibran diurapi Tuhan. Indonesia boleh dibawa kepada Indonesia yang makmur, sejahtera, damai sejahtera Tuhan. Kayak berdoa sungguh Tuhan sepanjang November berakhir Tuhan, dan masuk bulan Desember hari esok Tuhan. Tolong kami, kayak masuk dan ucapan syukur, kayak mengangkat seperti Tuhan mengangkat 5 roti 2 ekor ikan, mengucap syukur, maka tidak Tuhan turunkan tangan berlimpah roti ikan itu Tuhan. Hal yang sama kayak mengangkat berkat apa yang kami miliki kepada Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan untuk keluarga, pekerjaan, usaha, pelayan kami, Indonesia pun Tuhan. Kayak percaya kami turunkan tangan kami. Tuhan sedang turun tangan memberkati kami semua Tuhan hari ini. Maka jadilah kehendak kami Tuhan hari ini. Berdoa, baik pekerjaan kami Tuhan, pelayan kami mengakhiri November dan Desember Tuhan. Ada berkat Tuhan baru sedia bersama kami Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja ini terus tumbuh, hidup sesuai kehendak Tuhan di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang pulang. Kami mengakhiri ibadah hari ini. Tapi untuk berkat Tuhan hari Bapak. Bapak Ibu, mari buka kemuliaan Tuhan. Mari angkat kedua kemuliaan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di sorga saat ini. Pulang dan terima berkat dari Abraham, Ishak, Yakub. Kita mari serta Tuhan Yesus Kristus. Mendatangi manis yang intim, yang erat, yang mesra Roh Kudus, menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, bahkan apapun yang dikerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan memberkati kami semua. Sama-sama kita katakan, amin.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak berlipat. Tuhan memberkati kami semua hari ini. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Tuhan kasih, shalom, Tuhan berkati dan selamat hari ini. Haleluya. Biasa kumat keyboardnya.